Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang fawaid dari ayat-ayat yang ada dalam surat An-Naml, atau ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, yang dengannya Allah angkat derajat kita semua di dunia dan di akhirat. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, seorang muslim tiap harinya dianjurkan untuk doa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, memperhatikan 3 perkara yang dalam hadis Ummu Salamah beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW setelah sholat subuh itu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini mendahulukan ilmu dulu, karena segala sesuatu itu dasarnya ilmu. Seseorang kadang beramal dengan sebuah amalan, dia tidak tahu kalau itu amalannya menyimpang. Pertanyaannya, apakah ada orang yang beramal dengan sebuah amalan, dia kira amalnya baik, bagus, mendekatkan diri pada Allah, tapi nyimpang? Jawabannya ada. Oleh karena itu kita minta sama Allah ilmu yang manfaat, supaya tidak menjadi seperti itu. Di surat Al-Kahfi ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalannya. Di sini disebut dengan al-akhsar. Dalam bahasa Arab, al-akhsar adalah isim tafdil, yang paling rugi, bukan hanya rugi saja. Maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Usaha mereka di dunia sia-sia, sesat. Tapi subhanallah, Allah katakan tentang mereka, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka mengira
bahwa mereka itu melakukan perbuatan yang baik, melakukan ihsan. Oleh karena itu ikhwan Allah muliakan, kita berdoa pada Allah agar Allah kasih ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima. Di antara cara dan aktivitas untuk mendapatkan ilmu yang manfaat adalah thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i, dan tidak boleh kendor kita, tidak boleh malas. Kita nuntut ilmu terus sampai kita meninggal, karena menuntut ilmu merupakan jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadis sering kita ulang. Karena nuntut ilmu dengannya dengannya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat orang dan Allah inginkan baik orang itu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dengan nuntut ilmu juga kita diangkat dari celaan Allah. Orang-orang yang hanya tahu ilmu dunia, tidak tahu ilmu agama, tidak ngerti ilmu din, lalai tentang akhirat, dicela sama Allah. Sering Anda bacakan ayatnya surat Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu tahu yang zahir saja dari kehidupan dunia, tapi lengah lalai dari kehidupan akhirat. Para mufassirin atau sebagiannya membawakan perkataan Hasan Basri ketika menafsirkan ayat ini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, wallahi demi Allah, kata beliau, la balagha min ahadihim bidunyahu annahu yuqallibu dirham ala dhafrihi. Salah satu dari mereka ilmu tentang dunia itu, tentang dunianya, sampai dia membolak-balikan dengan dhafar, dengan kukunya, yang merasakan ini ya, balik jari ini, telapak jari, kalau kita sentuh kita merasa, tapi kalau ujung kuku ini tidak kan. Tapi Masya Allah, saking ahlinya, dengan kuku saja dia bisa menerka. Fa yukhbiruka biwaznihi, dia bisa kasih informasi ke Anda tentang nilai wazan, timbangan dari dirham ini. Wa may yuhsinu ayyusalli, tapi sayangnya dia enggak pandai salat, enggak ngerti salat. Jadi ngerti tentang dunia enggak ngerti salat, ini tercela. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Oleh karena itu ikhwah yang Allah muliakan, kita terus belajar dan belajar. Baik, pada pertemuan yang lalu ikhwah yang Allah muliakan, kita bahas baru masuk faedah yang pertama ya. Faedah yang pertama dari beberapa ayat yang mengisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam adalah al-ilmu min a'zami ni'amillahi 'alal 'abd. Ilmu itu merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba. Ini sudah kita bahas beberapa dalilnya. Adapun hadis kita baca di kesempatan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah perjalankan dia, mudahkan dia jalan ke surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha lit-talibil ilmi ridan bima yasda. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk talibul ilm, karena ridha dengan apa yang dilakukannya. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang alim itu dimintakan ampun oleh makhluk Allah dari apa yang ada di langit
dan di bumi. Wal hitan fi jawfil ma, sampai ikan di dasar lautan. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam bulan purnama di atas seluruh bintang. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi fulus, tidak mewarisi harta dunia. Wa innama warathul ilm, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil kekayaan yang banyak, keberuntungan yang banyak. Walidzalik, ini hadis tadi maaf sahih, akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah berkata, walidzalika lam ya'mur rabbuna jalla wa ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yatluba mazidan illa minal ilmi. Karena dasar hal tersebut, Rabbuna Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk minta kepadanya menambah sesuatu kecuali menambah ilmu. Di surat Thaha Allah taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Surat Thaha ayat 114. Ikhwah yang Allah muliakan, ada 5 faedah yang disebutkan oleh ulama tentang karunia ilmu ini. Ana akan bacakan dari apa yang disyarah oleh Syekh Khalid Al-Musyaikih hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang mandumah Syekh Nasir Sa'di tentang qawaid fiqhiyah. Beliau berkata, i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran wa yakshifu al-haqqa lidhil qulubi wa yusilu al-'abda ila al-matlubi. Begitulah bul ilm, ini manzumah sangat bagus sekali untuk dihafal. Mandumah qawaid fiqhiyah. Ya. Di mandumah ini Syekh Nasir Sa'di rahimahullah berkata, i'lam, ketahuilah, hudita anna afdalal minan, semoga engkau dikasih hidayah, bahwasanya seutama-utama karunia adalah apa? Kata beliau, ilmu. Ilmu yang menghilangkan syak wad daran, menghilangkan dua, ya, menghilangkan syubhat dan syahwat. Ini ilmu yang manfaat, syubhat dan syahwat. Ya, wa yakshiful haqqa lidhil qulubi, kemudian membuka al-haq bagi orang yang punya hati. Wa yusilul 'abda ilal matlubi, dan menghantarkan hamba kepada apa yang dituntut. Saya akan jelaskan dengan cepat dan singkat tentang makna dari 2 bait syair ini. Di sini ikhwah yang Allah muliakan, Syekh Nasir Sa'di rahimahullah mengatakan, ketahuilah seutama-utama karunia itu ilmu. Ilmu itu bisa tadi menghilangkan 2 hal. Ya, yuzil asyakka anka wad-daran. Menghilangkan syak dan daran. Dua-duanya penyakit ini. Yang pertama penyakit syubhat, kerancuan beragama. Yang kedua daran, syahwat. Jadi kata ulama, annal ilma yaqika min amradi asyubuhati, ya, ilmu itu menjagamu, melindungimu dari penyakit-penyakit syubhat, di antaranya syak, keraguan. Wadaran adalah amrad asyahawat, penyakit-penyakit syahwat. Tentang yang pertama adalah dalilnya firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, kalau kalian bertakwa kepada Allah,
Allah akan jadikan untuk kalian furqan, pembeda yang hak dan yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Kemudian dalil bahwa ilmu itu bisa menghilangkan penyakit syahwat adalah firman Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala yang ayat yang sering kita dengar. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu siapa? Ulama, ya. Jadi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ikhwan Allah muliakan, di antara faedah ilmu adalah annahu afdalun ni'am. Ini pertama. Ilmu itu nikmat yang paling utama. Ilmu nikmat yang paling utama. Yaqulu Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, Ibnul Mubarak rahimahullahu taala pernah berkata, "La a'lamu martabatan ba'da martabatin nubuwah." Aku tidak mengetahui derajat setelah derajat kenabian afdalu min ta'allumil ilmi wa ta'limihi, yang lebih utama dari belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Subhanallah. Kata Ibnu Mubarak, aku enggak tahu ada derajat yang lebih tinggi setelah derajat kenabian daripada belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Ilmu yang dimaksud tentunya ilmu warisan para nabi dan rasul. Apa yang diwarisi oleh nabi dan rasul? Ilmu agama, ilmu din. Ya. Jadi ini faedah yang pertama, ya. Faedah yang kedua, annahu yahfazuka min amradis syahawat. Ilmu itu menjaga engkau dari penyakit-penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Ya. Penyakit syubhat. Yang kedua penyakit syubhat dulu, ya. Penyakit syubhat. Dijaga dari bid'ah, dijaga dari kesyirikan, itu syubhat-syubhat dan yang lainnya. Faedah yang ketiga, dijaga dari penyakit-penyakit syahwat, dari dosa dan maksiat. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, sebagaimana yang dikatakan oleh Senarsir Sa'di, wa yakshiful haqqa lidzil qulubi. Yani ilmu itu bisa membuka kebenaran bagi orang yang punya hati. Yakshiful haqqa lidzil qulubi. Al-haq yang dimaksud di sini adalah muradullahi wa muradu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Muradullah itu yang dimaksud oleh Allah, yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang paham, orang yang berilmu itu paham apa maksud Allah, paham apa maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kelima, ini penting sekali. Faedah ilmu itu annahu yusiluhu ilal matlub, bisa menghantarkan hamba kepada apa yang dituntut. Al-matlub yang dimaksud di sini adalah al-wusul, adalah huwa ridallah wal wusul ila jannatihi wa thawabihi. Mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan surga dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah tentang 5 keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullahu taala dalam mandumah Qawaid Fiqhiyah beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Kita masuk ke faedah yang kedua. Faedah yang kedua, ya. Tadi faedah yang pertama apa, ikhwan? Al-ilmu min a'zami ni'amillahi 'alal 'abdi. Ilmu itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hamba. Nah, ini ilmu. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata tentang perbandingan ilmu dan harta. Kata beliau, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta.
Kata beliau, engkau dijaga dengan ilmu. Ya. Al-ilmu yahrusuk. Ilmu itu menjagamu. Sedangkan dirimu tidak dijaga sama harta. Tapi apa? Engkau yang jaga harta. Ya kan? Jadi kalau misalkan seseorang punya harta, beli mobil lah yang baru. Dia jaga-jaga, jangan sampai lecet, ya kan? Lecet sedikit, aduh sayang-sayang, dan seterusnya. Punya emas disimpan-simpan, ya. Itu harta tuh. Pikirannya gimana jaga. Nah, ilmu itu lebih baik, dan ilmu itu hakim, sedangkan harta mahkum alaih, yang dihukumi. Makanya ilmu itu lebih baik daripada harta, dan secara mutlak ulama bilang bahwa ilmu itu lebih baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diingini baik oleh Allah, Allah jadikan dia paham tentang agamanya. Bukan yang banyak hartanya, bukan yang luas tanahnya, bukan yang banyak kendaraannya, tapi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah jadikan dia paham, faqih tentang agamanya, tentang din. Faedah yang kedua, ala al-'abdi an ya'tarifa anna ma bihi min ni'matin fa min Allah wahdah. Penting sekali ini. Ini hukumnya wajib yang kedua ini. Sebagian ulama bilang wajib, yakni wajib bagi hamba meyakini, mengakui bahwa apapun nikmat yang ada pada dirinya itu dari Allah. Jadi semua kenikmatan yang ada pada setiap hamba, pada kita, pada ana, antum, kita semua dari Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dari Allah. Dan semua nikmat yang kita miliki dari Allah, dan keyakinan ini hukumnya wajib. Allah Ta'ala berfirman di surat Naml ayat 16, wa waritha Sulaimanu Dawud. Sulaiman mewarisi Dawud. Wa qala ya ayyuhan nas, Nabi Sulaiman berkata, wahai manusia, ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'. Kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi anugerah dari segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya ini merupakan karunia yang nyata. Nah, ini Nabi Sulaiman itu mengakui bahwa nikmatnya dari Allah. Dan Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 53, An-Nahl 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, itu hakikatnya dari Allah. Allah yang bilang seperti ini. Makanya tadi saya katakan bahwa meyakini bahwa semua nikmat yang ada pada kita dari Allah ini hukumnya wajib. Karena enggak boleh kita kufur. Kalau kita tidak meyakini dari Allah, berarti kufur nikmat. Dan kufur nikmat dosa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dari Allah. Rambut kita yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata bisa melihat, Allah Subhanahu wa taala. Telinga bisa dengar, hidung bisa menghirup, mencium aroma, ya. Mulut bisa ngomong. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai ujung kaki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih rumah, Allah kasih kendaraan, Allah kasih pasangan. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kemudian di surat Ibrahim ayat 34 Allah Taala berfirman,
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak sanggup menghitungnya. Jadi nikmat-nikmat Allah banyak sekali. Kemudian di surat Ad-Duha ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah sebutkan di sini nikmat Rabbik. Adapun tentang nikmat Rabbmu, Allah sebutkan nikmat Rabbmu. Artinya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fahaddits. Maka boleh kau sampaikan, boleh diceritakan, tapi tidak boleh untuk ria, untuk pamer, untuk bangga diri. Dalam rangka bersyukur boleh. Jadi faedah yang kedua, wajib bagi hamba. Di sini kalimat ala dalam bahasa Arab menunjukkan lil wujub, alal abd, ya, bukan li tapi ala. Alal abdi, wajib bagi hamba siapapun dia mengakui bahwa semua nikmat yang ada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga, ni'amullahi 'alal 'abdi yajibu alla taziduhu illa tawadu'an. Ini penting sekali. Nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba mestinya membuat hamba itu lebih tawadu. Alla taziduhu illa tawadu'an. Jadi harus membuat hamba tawadu, rendah hati. Lawan dari rendah hati adalah apa? Sombong. Tidak boleh mendapat nikmat, dengan nikmat itu jadi lupa. Ya, lupa diri. Orang yang lupa diri akan nyesel. Ya. Kita lihat ikhwah yang Allah muliakan. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Sulaiman. Wa bala tentaranya di sini. Di surat An-Naml ayat 18 sampai 19. Hatta idza atau ala wadin namli. Sehingga apabila mereka mendatangi lembah semut. Ini Nabi Sulaiman dan bala tentaranya yang luar biasa. Qalat namlatun, semut berkata, ya, ada yang bilang ratu semut. Jadi semut itu berkata kepada semut yang lain, ya ayuhan namlu, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian semua. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun, agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Kan semut kan kecil, bala tentara Nabi Sulaiman banyak. Kata namlah, masuk kalian ke sarang-sarang kalian supaya tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Mereka enggak tahu, masuk. Nabi Sulaiman dengar, subhanallah, ini raja yang top, luar biasa. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka Nabi Sulaiman pun tersenyum, ketawa, karena sebab perkataan semut tadi. Nah, ini benar nih bahasa semut ya. Nabi Sulaiman ngerti bahasa semut. Adapun mama siapa tuh? Itu bohong, ya, ngarang-ngarang. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Subhanallah. Nabi Sulaiman dikasih pemahaman bahasa semut. Nikmat besar. Nah, ketika Allah kasih nikmat itu, Nabi Sulaiman apa? Sombong tidak? Tidak sombong. Malah tawadhu, nambah tawadhu. Ingat Allah langsung. Malah berkata, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku supaya aku bisa bersyukur, mensyukuri nikmat-Mu yang Kau telah berikan kepadaku. Wa ala walidai, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihah,
tardahu, dan supaya aku bisa beramal soleh yang kau ridai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, serta masukkanlah aku di kelompok hamba-hambamu yang soleh dengan rahmatmu. Subhanallah. Ini doanya Nabi Sulaiman, bukan semakin sombong. Padahal Nabi Sulaiman itu saya yakin ya tidak ada yang bisa menandinginya setelah beliau. Dan itu sesuai dengan doa beliau. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak layak untuk kau berikan kepada siapapun setelahku. Jadi raja yang paling gagah, raja yang paling hebat, Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tawadhu, tidak sombong. Ya, beda dengan sebagian kita. Ya, baru punya mersikil, tidak sombong. Ya, petang-peteng. Subhanallah. Jadi ada sebagian kita padahal subhanallah dapat korupsi, sombong. Ya tidak? Itu Nabi Sulaiman, ikhwan, subhanallah, tidak ada sombong, langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman memiliki kendaraan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Apa kendaraannya? Angin, subhanallah. Mau kemanapun bisa tuh. Pagi hari melesat sebulan akhir perjalanannya. Pakai angin. Disuruh cepat-cepat, disuruh lambat-lambat. Mau kemanapun mau. Subhanallah. Ini Nabi Sulaiman akhi. Allahu Akbar. Tapi beliau Masya Allah ya, tawadhu. Ini pelajaran penting ikhwah. Jadi ketika siapapun di antara kita dikasih nikmat, jangan merasa besar diri. Justru ketika dikasih nikmat apapun itu, hartakah, ilmukah, harus semakin tunduk, tawadhu. Kalau kata orang tua, kayak ilmu padi, semakin berisi semakin berunduk. Ingat enggak tuh? Ya. Jadi padi itu semakin berisi semakin berunduk. Orang yang enggak berisi begitu. Ya. Subhanallah, ilmu padi itu ajib. Ya, ini tamtsil tuh ya, tamtsil. Karena gini, ikhwah. Tidak ada sesuatu di dunia yang tinggi pasti akan diturunkan sama Allah. Pasti itu. Itu kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW punya onta, namanya adba, tunggangan, namanya adba. Itu tidak dikalahkan. Ya. Kalau lari atau berlomba, mesti menang ontanya, tunggangannya Rasulullah SAW itu. Suatu saat ada Arab Badui, ya, lomba. Subhanallah, kalah punyanya Rasulullah SAW dan membuat gelisah hati para sahabat Rasulullah SAW. Enggak terima kan? Terus apa kata Rasulullah SAW? Haqqun 'alallah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ah. Subhanallah. Ini harus kita ingat, masukkan ke hati kita, pikiran kita. Diisi dengan ini pikiran kita, hati kita. Kata Rasulullah SAW, haqqun 'alallah, sudah menjadi hak atas Allah, kepastian bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu di dunia yang tinggi melainkan direndahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi kita enggak boleh apa? Sombong. Jadi ini pelajaran besar dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Fanzuru ibadallah ila Sulaiman alaihi salam. Wahai hamba Allah, lihatlah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa huwa sahibul mulkil azim wal manzilatis syarifah. Ia adalah sahibul mulk, raja ya, yang memiliki kerajaan yang besar, kedudukan yang mulia. Tawaduknya beliau, yaqifu liyastami'a likalamin namlah. Berhenti, subhanallah, untuk dengar perkataan semut. Padahal semut kan kecil itu makhluk. Tapi tawaduknya Nabi Sulaiman berhenti. Didengarkan sama Nabi Sulaiman. Subhanallah. Wa hadza min tawadhu'ihi alaihi salam wa ya'tarif. Dan ini adalah merupakan tawaduknya Nabi Sulaiman alaihi salam.
bi annama bihi min ni'matin innama huwa min Allah, wa ya'tarif, dia mengakui bahwa kenikmatan yang ada pada dia, pada beliau, hakikatnya dari Allah. Wa yatlubu minallahi al-i'anata 'ala syukrin ni'am, dan dia pun meminta kepada Allah pertolongan agar sanggup bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Ini penting, Masya Allah. Minta sama Allah agar diberikan anugerah karunia untuk bisa bersyukur. Ini pun penting juga. Wa min tarifil akhbari anna rajulan i'tarada al-khalifah al-ma'mun al-abbasi wastawqafahu liya'rid alaihi mas'alatahu falam yakif lahu. Jadi ada cerita yang menarik. Ada seseorang, dia menghalangi Khalifah Al-Ma'mun Al-Abbasi. Jadi Khalifah Al-Ma'mun Al-Abbasi diberhentikan sama orang tersebut untuk mengajukan permintaan kepadanya. Falam yakif lahu. Ternyata Khalifah Al-Ma'mun tidak berhenti. Ya, mau berlalu saja. Tidak menghiraukan laki-laki tersebut. Faqala ar-rajul, maka laki-laki itu berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Allah astawqafa Sulaiman ibn Dawud alaihi ma'assalam linamlatin liyastami'a ilaiha. Sesungguhnya Allah membuat berhenti Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi assalam karena seekor semut, untuk dia dengar ucapan semut itu. Berhenti Nabi Sulaiman. Wa ma ana 'indallahi bi ahqar minan namlah, dan aku di sisi Allah tidak lebih hina dari seekor semut. Wa ma anta 'indallahi bi a'zama min Sulaiman, sedangkan engkau juga tidak lebih hebat, tidak lebih mulia daripada Nabi Sulaiman. Faqala lahul Ma'mun, akhirnya Ma'mun berkata, sodakta, kau benar. Tersadar, ya, engkau tidak lebih mulia dari Nabi Sulaiman. Kita tidak lebih mulia dari Nabi Sulaiman. Siapalah kita, apalah kita, jauh dari Nabi Sulaiman. Ya, jangan sampai kita dikasih harta sedikit sama Allah sudah sombong. Jangan, ya. Kemudian Al-Ma'mun berkata, sodakta, engkau benar. Subhanallah, sodakta, engkau benar. Wa waqaf, kemudian Nabi Sulaiman berhenti. Wa sami'a minhu, dan mendengarkan ucapan laki-laki tersebut. Wa qada hajatahu, dan menunaikan hajatnya. Ini nasihat buat kita semua, ikhwan yang Allah muliakan. Jadi faedah yang ketiga ini luar biasa, ya. Jadi nikmat-nikmat Allah itu jangan sampai membuat kita sombong. Tapi hendaknya justru semakin tambah nikmat, semakin tambah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih harta, semakin bertambah semakin ingat, oh ini dari Allah, tadinya kita enggak ada. Ya. Orang yang sombong itu pasti dihinakan. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak suka sama orang-orang yang sombong. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadha'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah angkat derajatnya. Siapapun di antara kita yang tawadhu tapi tawadhunya karena Allah, pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebalikannya, orang yang sombong itu tidak disukai, terhinakan. Ya, makanya kita di zaman sekarang nih, zaman medsos, ya, ikhwan yang Allah muliakan, janganlah suka pamer harta. Jangan ikut-ikutan orang pamer apa? Harta kekayaan. Sekarang orang akalnya kurang, subhanallah. Akalnya kurang, dapat harta dipamerkan, mobilnya dipamerkan, ikut-ikutan artis. Punya mobil ini, mobil itu, ya, mobil A, mobil B, mobilnya berderet banyak. Ya. Boleh nggak tuh pamer harta? Nggak boleh, ya, nggak boleh pamer harta.
kemudian pamer rumahnya, berlomba-lomba, rumahnya berapa tingkat. Ya, terima kasih. Masya Allah, jazakallah khairan. Rumahnya ada liftnya, Masya Allah, Sultan. Apa namanya? Crazy rich. Iya, takut salah saya ngomong. Nah, itu nggak boleh, dan nggak boleh ikut-ikutan. Pamer harta nggak boleh, pamer ilmu juga nggak boleh. Mentang-mentang misalkan dapat ilmu, saya dapat ilmu gitu. Sekarang ini orang berbangga-bangga dengan sanad. Saya dapat sanad, oi, gitu. Ya. Yang lain kecil, nggak ada apa-apanya. Saya sanadnya 1, 2, 3, 4, 5, udah nggak bisa kehitung tuh. Apa manfaatnya akhi antum banggakan sanad kalau enggak ikhlas? Nuntut ilmu itu harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dibangga-banggakan. Ya. Jadi kita harus perhatikan masalah ini. Semakin dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kelebihan, kenikmatan, harus semakin tawadhu, rendah hati. Tayyib. Faedah yang keempat. Syukrun ni'am sababun li ziyadatiha. Mensyukuri nikmat-nikmat itu merupakan sebab tambahnya nikmat. Masya Allah. Jadi kalau nikmat itu disyukuri, malah semakin bertambah. Ya. Tapi kalau nikmat dikufuri sebagai ajang pamer, bahaya. Lalu zaman sekarang, berapa banyak kejadian orang mati karena pamer harta. Rumahnya disatroni, dirampas, dibunuh orang yang punya harta itu. Ada enggak ya? Ada. Ya. Kan bodoh itu, akalnya kurang. Ya, ditampakkan, nih, dapurnya diliatin. Ya. Sendalnya diliatin. Dari sendal jepit sampai sendal apa? Ini apa maksudnya? Ini bodoh akalnya ini. Ya. Taib. Jadi kalau punya nikmat itu harus disyukuri. Oleh karena itu, lidzalik da'a Sulaiman alaihi salam rabbahu. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya, kepada Rabbnya, an yuwaffiqahu li syukri ni'amihi alaihi, untuk diberikan taufik agar bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 19, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur kepada Engkau, bersyukur atas nikmat Engkau yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal soleh yang Kau ridhai, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu pada kelompok hamba-hambamu yang soleh. Surat An-Naml ayat 19. Ini contoh yang baik untuk kita semua agar kita bisa dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah masuk. Barakallahu fik akhi. Insyaallah habis azan kita lanjutkan. Barakallahu fik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, faedah yang keempat tadi, syukur nikmat itu merupakan sebab nikmat itu bertambah. Di sini beliau membawakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang bersyukur. Beliau sebutkan banyak dalil ya tentang kewajiban syukur itu, di antaranya surat An-Nahl ayat 114, kemudian Al-Baqarah 152, kemudian An-Nahl 120 121, kemudian surat Al-Isra tentang perkataan Allah ya, firman Allah tentang Nabi Nuh, tentang beliau adalah hamba yang pandai bersyukur. Kemudian surat An-Nahl ayat 78, Al-Ankabut ayat 17, Ali Imran ayat 144, dan ada satu ayat yang sering kita dengar, yakni surat Ibrahim ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di sini ayat 7 jelas sekali. La in syakartum, apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, maksudnya kufur nikmat, ingatlah adabku sangat keras. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya enggak bacakan perkataan Ibnu Qayyim, lumayan panjang ya. Waktunya saya khawatir terlalu lama karena di antara antum ada yang singgah ya kan, menunggu sholat isyanya kelamaan nanti. Baik. Ada beberapa pertanyaan, insyaallah ana jawab beberapa pertanyaan, tidak semuanya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang rajin pergi umrah tapi ada tetangga atau saudaranya yang kelaparan tidak dibantu? Taib. Nah, jadi begini ikhwan Allah muliakan, antara umrah dan membantu tetangga itu ya tidak boleh dipertentangkan. Nah, ini kembalinya kepada tidak ada apa ya, nggak sensitif ya orang ini kurang bagus. Kalau lihat tetangga kelaparan, apalagi saudara,
Anda saudara ini wajib ditolong. Ya, dosa kalau kita punya harta, kemudian saudara kita kelaparan, nggak kita tolong. Makanya kalau misalkan ada tetangga atau keluarga yang butuh pertolongan kita kasih. Ya, nah terus tetap kita umroh karena anjuran berumroh itu boleh lebih dari sekali. Ya, boleh lebih dari sekali. Saya kira orang yang umroh itu insya Allah punya kepekaan. Ya. Tapi kalau ada yang haji atau umroh nggak punya kepekaan, ini umroh dan haji ini dipertanyakan. Adapun umroh berkali-kali karena dia punya harta, punya kelebihan, ini bagus. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dari umrah ke umrah, ini kata Rasul. Dari umrah ke umrah ada penghapus dosa antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali sorga. Ini menunjukkan umrah itu enggak sekali saja. Boleh antum melakukan umrah wajib sekali, kemudian beberapa kali setelah itu sesuai dengan kemampuan. Dan tidak bertentangan dengan menolong tetangga, menolong keluarga, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Dari yang umrohnya hendaknya lebih peka lagi. Lebih peka lagi, kan di umroh banyak pelajaran. Pelajarannya apa? Diingatkan kematian. Di umroh itu kita pakai baju apa tuh? Baju ihram. Itu sebagian ulama bilang itu mengingatkan kita akan kematian. Kita nanti pakai kafan doang. Dan umrah pun cuma pakai pakaian izar, bawah, dan rida. Lebih dari itu. Nggak ada yang kita pakai, nggak ada yang kita banggakan. Bahkan orang sama aja ketika umrah itu, ketika ihram. Tidak kelihatan mana pejabat, mana rakyat. Nggak kelihatan mana yang kaya, mana yang tidak kaya. Nggak kelihatan, sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya sebenarnya dengan umrah kepekaan itu harusnya muncul. Ya tercela kalau ada orang yang tidak peka dengan keluarganya yang kelaparan. Ya, jangankan ya tidak harus dibenturkan sama umrah. Walaupun orang itu tidak umrah, dia punya kelebihan. Kalau nggak peka sama tetangganya, nggak peka sama saudaranya yang kelaparan, ini tercela, ya. Nah, Ustadz, bolehkah saya meminta donasi untuk sebuah ngaji yang qadarullah akan dibubarkan karena tidak sanggup bayar gurunya? Dan saya meminta teman untuk jadi muhsinin karena tempat ngaji kita tidak ada muhsinin atau donatur dengan orang lain. Qadarullah, anak-anaknya sudah banyak dan kita kebanyakan murid, orang tuanya tidak mampu, mohon doanya. Apa itu bentuk meminta-minta? Nah, jadi ikhwah yang Allah muliakan, tentang ngajar itu semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita dakwah, kita ngajar semampu kita. Kalau misalkan kita tidak mampu untuk gaji guru, nggak dipaksa. Ya, tidak takalluf, wa ma ana minal mutakallifin. Ya, dan kita bisa berdakwah semampu kita. Sekarang belum mampu, ya sudah. Ya, kita berdoa sama Allah agar Allah mampukan. Makanya ini nasihat juga bagi kadang adik kelas anak yang lulusan dari Lipia atau siapapun, atau sebagian asatidzah yang baru lulus kuliah dan seterusnya. Ya, minta nasihat, anak nih kalau pulang anak ingin punya ma'had, punya masjid sendiri, ma'had sendiri, ya.
bagus cita-citanya, tapi ingat jangan takalluf. Jangan takalluf, jangan membebani diri. Membebani diri itu apa? Jadi susah dirinya. Ya, nggak harus punya ma'had, nggak harus punya masjid, nggak harus. Saya tanya, Syekh Albani punya masjid nggak? Punya ma'had nggak? Ya. Tapi kita dakwah harus. Dakwah dengan apa? Dengan lisan. Kita bisa ngajar di mana saja. Kita bisa nulis, bahkan itu lebih manfaat ketika Allah bukakan itu. Ya. Jadi nggak harus punya pesantren, kemudian dia buka, dia susah payah takalluf, kemudian dia minta-minta ke orang, ngutang-ngutang juga. Ya. Susah bayarnya, akhirnya sutris. Ya, stres. Punya istri, istrinya harus dinafkahi. Ya. Kemudian ma'had, guru-guru, murid-murid, waduh, bingung. Ya, donasi. Kemudian lebih parahnya lagi, enggak transparan donasi itu. Ya. Dan kita ketika Allah Subhanahu wa taala belum kasih ma'had misalkan ke antum, itu juga wajib disyukuri. Kenapa? Karena bisa jadi Allah palingkan kita dari amanah besar. Sebagian kita kan suka megang amanah, akhirnya jadi enggak amanah. Megang uang orang, megang amanah itu berat. Nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, itu harta umat tuh kemana tuh? Diapakan? Ya. Jadi jangan senang, oh ana mudir, ana wakil mudir. Mudir itu dekat mudar. Ini bercanda ya. Ana mudir senang, tanggung jawab kok, nerima tanggung jawab senang. Kalau nggak mampu, ya sudah. Semampunya dakwah. Kita bisa ngajar Iqra. Satu orang, dua orang, ajar. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak harus nyari guru-guru, nggak mampu. Nanti belajar, jangan sampai kita merasa kalau nggak Anda yang ngajar, nanti siapa yang ngajar? Enggak, akhi. Ada yang ngajar. Ya. Kita jangan takalluf. Jangan menyusahkan diri. Semampunya. Kita misalkan mampunya punya hari sepekan 2 kali ngajar, 2 kali ngajar. 3 kali ngajar, 3 kali ngajar. Pada maghrib isya ngajar. Jangan takalluf. Dakwah. Ya. Jangan harus jadi mudir, enggak. Berapa banyak orang yang susah hidupnya, ngutang, ya, karena harus bayar ini, bayar itu, stres. Belum plus istrinya bawel. 2 lagi misalkan. Ya. Waduh, repot. Ya tidak. Santai aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh ini anak kasihan malah sama antum nih. Stres. Jangan, tapi biarin aja. Ya. Misalkan ada ikhwan yang donasi ngelihat antum butuh dikasih, terima. Tapi kalau misalkan minta-minta, jangan. Nanti apa? Nanti minta-minta terus. Nanti donasi-donasi terus. Ya. Nah, betul, kita kasihan sama anak-anak. Ya kita semampunya. Ada anak 3, kita ajarin semampunya kita 3. Ya. Gitu. Dan enggak harus kita jadi ini jadi itu. Ya, jangan. Nah. Assalamualaikum Ustaz, tolong nasihat untuk para suami. Ini dari ibu-ibu ini. Jelas ini kalau begini ya. Tolong nasihatnya untuk para suami, bapak-bapak yang tidak membantu dalam mengajarkan anak-anak belajar. Apa tugas mengasuh anak dan pendidikan anak? Full tugas seorang ibu. Sampai anak pun komplain tentang sikap ayahnya yang tidak mau ikut berperan dalam mengajar anak. Ya. Yeah. Jadi nasihat anak ke ibu malah. Pertama ke istri, ya. Pertama lihat dulu suami mungkin capek, suami cari kerja, cari maisha, ya tidak.
pagi, kemudian berangkat, pulang sore. Nah itu, dia tugasnya itu, doakan untuk suami agar suami lebih dapat banyak rezeki, ya. Nah, seandainya suami belum ada kesensitifan kepekaan untuk ngajar anaknya, ya berdoa sama Allah, kemudian diminta, suamiku, ya, perhatikan pendidikannya, ya. Jadi ada sebagian suami yang capek kerja, ini perlu diperhatikan juga, ya. Jadi saling membagi, suaminya kerja, istrinya ngurus rumah tangga, ya. Tapi juga nasihat buat suami semua, kalau cuek juga terlalu cuek jangan, ya. Jangan, misalkan anaknya, antum tahu ilmu agama, tahu ilmu umum juga, ajarkan kepada anak-anak, ya. Akidah ajarkan, kemudian apa lagi, ya, ibadah, cara wudu ajarkan, cara sholat ajarkan, karena yang paling pertama ditanya siapa? Bapak. Ini nasihatnya jelas, Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah, Rasul juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Kita semua laki-laki akan ditanya tentang istri kita, akan ditanya tentang anak kita, semua akan ditanya. Kita akan ditanya itu, ya. Kalau kita bisa ngajarkan, ajarkan. Kalau nggak bisa, cari sekolah yang bisa belajar. Nggak harus mahal, nggak harus mahal, ya. Jadi sekolah yang lingkungannya baik buat anak-anak kita. Nah itu, kita akan ditanya. Kemudian juga jangan sampai ada maksiat masuk ke rumah, walaupun satu, nanti akan ditanya. Ajarkan sholat, ajarkan ibadah. Jangan diajarkan joget, jangan diajarkan nyanyi, ya. Nanti ditanya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemampuan untuk bisa mendidik keluarga kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah.